Halo guys, aku lagi di hutan-hutan. Lagi di hutan. Aku sambil nunggu anak pulang sekolah karena itu sekolahnya tuh mana sih, nampak nggak? Yang itu nampak kan yang ada biru itu. Nah, jadi itu lingkungan sekolahnya. Ini masih jam 9, mereka pulang jam 10.15. Ini jam 9 lewat sih, jadi kurang lebih 1 jam lagi mereka pulang. Jadi aku tunggu di sini, aku sendirian, nggak ada bawa anakku yang paling kecil. Aku tinggal di rumah karena tadi aku ada urusan ketemu sama teman sebentar. Jadi karena kebetulan ketemunya dekat sekolah anakku, Simpang Dam, jadi udah sekalian aja aku jemput dia gitu. Capek kalau dibawa anakku yang paling kecil, kasihan, matahari panas. Jadi ini aku di hutan. Kalau ini tuh jalan di ujung sana tuh udah jalan buntu, udah mentok gitu. Jadi itu ada ini sih, ada apa ya namanya ya, ada waduk. Ada waduk di ujung situ, jadi udah mentok itu. Nanti ada pagarnya di ujung sana, tidak boleh masuk gitu. Karena ada waduk nih. Adem di sini, dengar suara-suara jangkrik, dengar suara angin, dengar suara pohon bergemuruh. Rasanya tuh damai banget gitu. Tumben, biasanya tuh banyak monyet loh berkeliaran. Ini nggak ada. Pada kemana ya monyetnya ya? Nggak ada nampak monyetnya satu pun. Oke guys, sambil aku nungguin anakku, aku mau cerita tentang pengalamanku tuh bekerja di waktu dulu ya, setelah tamat sekolah gitu. Jadi tuh setelah tamat sekolah itu, tamat SMA, saya kan tamat SMA di sebentar, ada orang lewat. Saya tamat sekolah itu di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta di Humbang Hasundutan ya, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jadi saya tamat itu saya lanjut kuliah di Kota Medan. Jadi tuh sebenarnya tuh saya tuh kuliah, saya tuh D3, tamatan D3, bukannya sombong ya. Maksudnya ya memang saya tamatan D3, tetapi ya begini, maksudnya ya gitu aja gitu, jadi ibu rumah tangga. Jadi kembali ke ininya lah, ke kodratnya gitu, jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga gitu. Nah, jadi setelah tamat itu saya kuliah, saya ngambil jurusan D3 Manajemen Informatika Komputer. Jadi waktu kuliah itu saya kan tamat 2010, tamat SMA. Habis itu 2010 bulan 7 saya ke Medan mendaftar segala macam. Jadi di 2010 saya jalani kuliah, dan di semester 3, tepatnya 2011 ya, saya mencoba untuk bekerja sambil kuliah gitu. Karena tujuan saya waktu itu memang untuk mencari penghasilan tambahan selain dari mengharapkan dari orang tua gitu kan. Lagian juga kami tuh kuliah tuh bisa kuliah pagi, bisa kuliah siang, bisa kuliah malam. Jadi ada shift-shiftnya gitu. Jadi bisa sambil bekerja, dan kita juga sangat didukung untuk bekerja sambil kuliah, didukung sama kampusnya. Di situ saya bekerja waktu itu pertama kali semester 3. Saya itu pertama kali kerja di rumah makan. Jadi rumah makan itu rumah makan Cina guys, tapi dia bukan bukan yang non halal gitu, tapi orang Cina yang punya gitu. Yang dijualnya itu
apa mie ayam sarapan ya, sarapan sampai makan siang lah gitu. Mie ayam terus nasi lah gitu, nasi sama lauk-lauk gitu. Karena waktu itu tempat kerja saya itu di dekat Sun Plaza. Jadi di situ kan banyak orang-orang Cina yang jualan kan. Orang Cina yang jualan bukan berarti yang non halal semua ya. Tapi waktu itu juga saya masih Nasrani ya, masih di agama saya yang dulu. Maksudnya tuh saya bekerja di situ. Kami ada pekerjanya 3 orang, yang 1 orang yang Jawa, kami 2 orang Batak gitu. Nah jadi kalau kerjanya itu mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jadi saya tuh kuliah malam gitu, dari sebenarnya saya tuh kuliah dari jam 5 sampai jam 9 malam. Nah gimana caranya tuh, saya kan kerja tuh dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Sementara jam 5 sore saya sudah harus masuk kuliah gitu. Jadi waktu itu tuh saya tuh sering terlambat, apalagi kalau ujian itu. Tapi waktu saya kerja di situ memang nggak lama, gara-gara ya itu bentrok ya. Apalagi pada saat-saat ujian itu kan nggak bisa terlambat gitu kan. Nanti jadi nilainya jadi bisa sih ujiannya, tapi kayak ujian menyisip gitu, menyisip di yang di semester bawah gitu. Nah jadi waktu saya kerja di rumah makan itu, gaji saya itu 1 minggu 140.000. Jadi berapa itu kalau dalam 1 hari? Itu 1 minggu itu loh, Senin sampai Minggu loh. Kalau Senin sampai Sabtu dia dari jam 6 sampai jam 5 sore. Nah kalau hari Minggunya pulang jam 3 sore. Jadi dari jam 6 sampai jam 3 sore gitu. Tapi tiap hari kerja gitu, cuman hari Minggu aja yang cepat pulangnya. Nah ada orang ternyata di belakang itu. Nah jadi gaji saya itu 140.000, dikasih makannya itu sekali makan siang. Habis itu saya itu kerjanya di sana tuh kayak bantu-bantu potong-potong bawang, iris-iris cabe, blender bumbu, cuci piring, nyapu, ngepel, biasalah rumah makannya itu. Jadi yang menjualnya tuh orang Cina ya, maksudnya yang menjualnya tuh pemiliknya gitu. Jadi saya tuh bantu-bantu gitu. Kalau yang bagian masaknya tuh yang ada orang Jawa udah tua dia, sama yang orang Batak satu lagi. Jadi saya tuh khusus untuk cuman bantu-bantu aja gitu, sama ngelap-ngelap styling gitu-gitulah, bersih-bersih, bantu-bantu potong-potong gitu. Tapi capek juga kerjanya, karena waktu itu kan saya belum pernah bekerja ya. Jadi badan saya tuh terkaget dari yang biasanya di rumah orang tua kan kita ya, di rumah orang tua kan ya bebas aja, maksudnya ya kalau nggak kita kerjain juga ya paling kena omel sebentar gitu, di situ udah gitu. Kalau ini kan yang namanya benar-benar bekerja itu kita memang harus nggak bisa suka-suka gitu. Jadi kalau misalkan dikasih kerjaan ya udah, kerjaan kita ya udah itu, habis itu ini gitu. Jadi istirahatnya tuh pas cuman makan aja gitu. Dan waktu itu tuh capeknya tuh karena berdiri, karena kita ngiris-ngiris itu tuh berdiri gitu, memang nggak duduk gitu. Baik di dapur ya, di dapur. Jadi ngiris-ngiris, nyapu, ngepel gitu. Jadi waktu itu tuh sangat capek, aku terkaget gitu. Pernah satu kali aku tuh bertahan kerjanya di situ cuma 1 minggu aja karena nggak kuat. Habis itu bentrok dengan jam kuliah gitu. Jadi aku satu kerja, hari pertama kerja, kedua, nah hari ketiga kerja aku tuh pernah terlambat 10 menit. Jadi saya tuh kan masuknya kan jam 6 pagi, saya datang jam 6 lewat 10 waktu itu, jam 6 lewat 10 gitu. Terus yang pemiliknya tuh udah buka pintunya itu loh, pintu kayak rolling doornya itu, udah dibukain sama dia gitu. Biasanya tuh saya yang bukain. Jam 6.10 dia udah berdiri di situ, udah dibukain. Terus dia ngomong gini sama saya, dia memang ngomongnya lembut tapi kayak penusuk gitu loh guys. Katanya gini,
kamu niat kerja enggak, katanya. Saya diam, niat bu, saya bilang. Kamu tahu ini udah jam berapa, katanya kan. Saya lihat jam 16.10 gitu kan, cuman saya nggak jawab kan. Kamu baru kerja udah terlambat, katanya. Iya maaf bu, tadi ketiduran, saya bilang kan. Dia tuh melotot gitu, saya tuh dibelototin gitu. Terus kata dia gini, kalau besok kamu terlambat lagi gak usah aja datang, katanya. Wow, gitu. Saya tuh deg-degan, yang kayak yang mau gimana gitu ya, namanya pertama kali kerja terus kena marah. Saya tuh kaget, deg-degan, takut gitu. Jadi saya tuh juga kerja tuh jadi gemetaran gitu kan. Saya gemetaran, takut. Habis itu saya masuk, saya kerjain kerjaan saya, tapi sambil saya liatin saya dengan rasa takut saya ini, karena memang nggak pernah dimarahin sama orang lain gitu. Pernah tuh paling cuman diomelin orang tua gitu kan, paling gitu-gitu aja gitu kan, kita kayak cuek aja gitu. Ini orang lain gitu. Jadi ya namanya juga waktu itu baru datang dari kampung, baru pertama kali kerja, jadi masih polos gitu ya, jadi masih lugu. Habis itu saya takut. Satu harian itu tuh saya tuh kayak kerja itu kayak takut banget gitu. Nah saya kerjain semua, udah gitu. Nah habis itu besoknya saya nggak terlambat lagi. Nah sudah lewat 1 minggu kan, hari minggunya pulang jam 3 jadi kita tuh dikasih gaji tuh setiap hari Minggu, pulang jam 3 kan. Nah baru di situ dikasih gajinya, jadi per minggu gitu dikasih. Waktu itu pertama kali saya terima gaji tuh rasanya tuh ya ampun, wah banget gitu. Padahal waktu itu cuma 140.000 gitu seminggu gitu, 140.000. Kayaknya tuh udah seneng banget gitu lah. Ini aku udah dapat gaji gitu, karena pertama kali kan aku udah dapat gaji, kayak senang gitu, terharu gitu. Ya ampun, ternyata aku bisa kerja dan aku menghasilkan gitu, ternyata aku bisa gitu. Apa begini ya rasanya yang terima gaji, kayak seneng gitu loh. Tapi 2011 itu 140.000 itu juga sudah lumayan lah gitu, sudah lumayan. Karena waktu itu juga uang kos saya 1 bulan itu 130.000. Tapi kami ada 3 orang satu kamar, kamarnya juga kecil gitu. Waktu itu uang kos saya 130. Jadi kalau dipikir-pikir itu ya sudah lebih dari cukup waktu itu ya, 140.000. Habis itu karena memang itulah ya, maksudnya saking lugunya, habis gajian hari Minggunya kan pulang jam 3 tuh cepat. Habis itu saya itu langsung pergi belanja. Saya langsung pergi belanja sama kawan. Habis itu saya beli tas. Waktu itu yang saya beli tuh yang tas second, baju second gitu. Jadi saya belanja tuh kayak senang banget gitu, hasil keringat sendiri gitu. Saya belanja, saya beli tas, saya beli baju, saya beliin makanan waktu itu. Kalau waktu itu kan second kan murah, ada di situ pasar Pajak Sambu namanya, itu murah-murah gitu. Tinggal obral 5.000 gitu kan. Nah saya beliin makanan gitu. Habis itu besoknya tuh Seninnya tuh saya nggak kerja lagi gitu, saya nggak mau lagi, karena saya pikir selama seminggu itu sudah, saya kan kuliah dari Senin sampai Sabtu aktif ya, maksudnya setiap hari gitu, karena cuma sampai jam 9 aja. Kalau Sabtunya memang cuma 1 mata kuliah aja, dan tapi masuknya tetap jam 5, karena kami tuh di jam 5 itu sebenarnya bukan langsung belajar efektif, tapi dia kayak ada English conversation gitu, English practice namanya, 1 jam sampai jam 6. Tapi kan sayang juga kalau kita lewatkan gitu, karena kan itu kan English practice gitu, sayang lah, itu kan ilmu gitu. Nah Seninnya saya sudah tidak masuk lagi, saya nggak mau lagi, udahlah gitu. Katanya kata kawan saya, satu kos saya, kamu nggak kerja lagi? Enggak, saya bilang capek, lagian bentrok dengan jam kuliah. Memang ya namanya kerja ya memang capek ya, tapi ya waktu itu kan karena saya pertama kali kerja, jadi kayak terasa banget capeknya gitu. Habis itu kayak itulah kuliah bentrok gitu.
Jadi saya memutuskan untuk tidak lagi. Nah habis itu di semester habis itu nggak lama kemudian saya ada sepupu saya yang kerja di restoran, di restoran terus ada bioskop mininya gitu. Terus dia bawain lamaran kerja saya kerja di restoran juga dibawain sama sepupu gitu kan. Saya kerja di restoran tuh enak banget gitu kan, karena dia kerjanya tuh shift. Jadi dia ada shift pagi sama sore. Jadi kalau shift pagi dia dari jam 9 sampai jam 4. Nah, kalau shift sore dia dari jam berapa? Oh, dari jam 4 sampai jam 10 malam sampai tutup restorannya gitu. Jadi enak kalau di situ kan. Cuman kalau weekend Sabtu gitu ya, satu hari aja sih harus misalnya nih saya kan kerjanya nih pagi karena kuliahnya kan malam gitu. Kalau Sabtunya tuh saya harus rolling gitu, saya harus ngambil kuliah pagi biar bisa kerjanya malam, karena weekend itu biasanya tuh rame kalau restoran kan. Nah di situ enak guys, memang kita nggak dikasih makan, gajinya juga waktu itu gaji saya 600.000 satu bulan, dan off-nya atau liburnya sekali sebulan apa waktu itu ya, sekali sebulan apa ya, iya kayaknya sekali sebulan apa sekali 2 minggu saya lupa. Nah ya intinya gitu, gaji saya 600.000, dan karena kan pulangnya jam 4, jadi itu juga nggak terlalu jauh dari kampus saya, dari tempat kuliahan. Terus kita juga punya seragam kerja, kita juga pakai itu makeup pakai bedak gitu ya. Jadi pulang kerja itu jam 4, paling cuman sekali naik angkot dengan ongkos waktu itu 2.000. Waktu itu ongkos masih 2.000, jadi masih dekat gitu ya. Nah kadang saya itu kuliah itu langsung pakai baju kerja, kadang juga saya ganti. Karena kan kami waktu kuliah ada hari-hari yang memakai alma mater kayak Senin, Kamis gitu. Saya ganti, tetapi saya nggak mandi gitu. Karena udah makeup. Tapi kan memang nggak itu sih, nggak kotor. Karena kan di restoran itu dulu di mall gitu. Jadi mallnya juga mall elit gitu. Jadi nggak kayak mall-mall yang kayak menengah kelas menengah ke bawah gitu. Ini menengah ke atas. Jadi mallnya elit, AC-nya juga dingin. Jadi kita nggak berkeringat gitu. Terus hari-hari biasa juga di situ nggak terlalu rame restorannya gitu. Paling tamunya berapa lah gitu, nggak terlalu rame lah. Kalau weekend baru rame gitu. Jadi saya itu langsung ganti baju tapi nggak mandi gitu. Ganti bajunya kadang di toilet mall itu loh. Di toilet mall itu saya ganti baju habis itu pergi kuliah. Kadang di toilet itu juga di toilet kampus gitu. Jadi gitu guys, banyak sih pengalamanku kerja itu. Pernah juga aku kerja di toko roti, di bakery. Pernah aku kerja di bakery. Waktu saya kerja di restoran itu 1 tahun pas saya kerja di situ, lumayan enak di situ. Kadang ada uang tipsnya juga dikasih pelanggannya, kalau kita ada pelanggannya kan kadang ada yang baik gitu ya, dikasihin sama kita gitu. 1 tahun, dan habis itu kenapa saya keluar waktu itu ya? Ya itulah, saya mikirnya waktu itu kayak gampang aja gitu cari kerja di pikiran saya waktu itu ya, sambil kuliah gitu. Habis itu saya keluar, saya resign. Padahal enak loh di situ, saya nyesal waktu itu. Habis keluar itu saya nyesal gitu. Tapi kan nggak mungkin lagi saya masuk. Nah habis itu nggak lama itu saya kerja di toko roti. Jadi saya tuh kerja tuh banyak dulu, cuman nggak lama-lama gitu, sebentar-sebentar aja, karena saya pikir saya pikir waktu itu kayak gampang aja gitu cari kerja waktu itu. Tapi memang gajinya ya segitu lah ya, tau lah. Saya pernah kerja di toko roti, gajinya 700.000 per bulan, kerjanya juga shift sama dari jam, kalau waktu di toko roti itu dari jam 8 sampai jam 4. Nah tapi saya masuk pagi terus. Waktu di toko roti itu saya masuk pagi terus dari jam 8 sampai jam 4 dari jam 8 sampai jam 4 apa jam 5 waktu itu ya.
sampai jam 5 kalau nggak salah, dari jam 4 sampai jam 5. Nah, nggak lama itu saya cuman kerja satu bulan aja. Kenapa saya keluar waktu itu? Ya itulah kayak tadi yang saya bilang itu, bosan gitu, pengen cari yang lain lah gitu. Nah habis itu saya keluar, habis gajian saya keluar gitu-gitu. Nah habis gajian saya keluar, habis itu saya kerja di mana lagi, jadi cleaning service. Pernah saya jadi cleaning service, jadi office girl gitu ya, kerja di STBA Glugur. Kalau ada yang tahu STBA Glugur, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Glugur, saya pernah jadi CS di sana, cleaning service. Jadi itu ada berapa lantai, kalau nggak salah 4 lantai itu kampus ya, sekolah tinggi. Saya dari lantai 1 sampai lantai 4 itu memang kami ada beberapa orang sih, cuman saya waktu trainingnya itu paling sakit karena kita kan masih anak baru kan, jadi belum bisa dengan agak-agak masih terkejut lah badan ya, bersih-bersih gitu, capek banget. Saya waktu itu kerja cuma 2 minggu, ngelap-ngelap, sama tangga-tangganya juga harus bersih, kacanya juga, lantainya harus mengkilat. Karena di situ sekolahnya itu rata-rata yang sekolah di sana itu, yang kuliah di sana itu orang-orang Cina, tahulah orang-orang Cina ya kan. Jadi agak elit lah gitu, elit kampusnya gitu. Saya kerja 2 minggu dan gaji saya tidak dibayar karena saya cuma 2 minggu aja gitu. Habis itu karena saya cabut gitu, nggak ada pemberitahuan, karena capek banget tuh. Baju itu sampai bisa diperas karena keringat tuh. Habis itu saya juga pernah kerja di apa namanya itu ya, di warnet. Jadi operator warnet, saya pernah kerja di situ. Gaji saya waktu itu 500.000. Enak, waktu itu enak. Saya masuk jam 7, pulang jam 3. Karena kan kerjaan kita di situ santai, cuma duduk-duduk, terus nanti ada orang yang mau main komputer kita bukain gitu. Paling ngebersihin bekas-bekas orang habis main game atau main. Kalau dulu kan nggak ada smartphone kayak gini kan, jadi orang lagi di Medan itu banyak kan tuh ke warnet kalau mau bikin tugas atau mau main game atau mau buka Facebook atau mau buka apa, dulu tuh ke warnet semua gitu. Jadi dulu tuh warnet laku keras. Nah habis itu saya operator warnet, gajinya 500.000, enak di sana waktu itu. Tapi saya kerjain cuma 1 bulan, habis itu saya sakit mah kronis waktu itu, langsung dibawa ke kampung. Hampir 1 bulan saya nggak kuliah di kampung, saya berobat. Nah setelah sembuh habis itu di hampir semester akhir ya, semester 5 lah gitu, mau ke semester 6, saya pernah kerja jadi admin di salah satu kantor impor lah, salah satu kantor impor. Itu kantornya juga besar ya, karena dia mengimpor, perusahaannya tuh mengimpor sumpit gitu. Jadi perusahaannya besar. Cuman saya waktu itu bertingkah, saya kerjanya di sana 1,5 bulan aja. Itu gajinya besar dan dikasih uang makan tiap hari. Gaji bersihnya aja 1.500.000 itu udah besar waktu itu. Cuman jauh, pulangnya jam 5 sore loh. Habis itu nggak bisa kita pulang, minta pulang di awal gitu, gara-gara jam 5 sore itulah kita harus bikin laporan harian, apa-apa aja pengeluaran hari itu. Namanya admin ya saya waktu itu, apa-apa aja pengeluaran. Jadi harus jam 5 saya email ke bosnya gitu. Kalau misalkan sebelum jam 5 saya WA itu tidak boleh gitu. Nah jadi waktu itu saya bohong sama atasan saya, terus ada lagi bos besarnya gitu. Nah saya bohong, saya bilang saya nggak kuliah, terus diterima dong gitu kan. Nah setelah 1 bulan satu minggu saya kerja di situ, saya minta pulang cepat terus. Mereka bertanya, bapak itu bertanya sama saya, kenapa kamu minta pulang cepat terus? Saya bilang saya kuliah. Loh kemarin kan kamu bilang kamu nggak kuliah, katanya. Iya pak, sebenarnya saya kemarin tuh butuh kerjaan, saya bilang. Di sini nggak bisa anak kuliah loh, katanya. Tapi ya udahlah, jalanin aja lah dulu, katanya.
tapi memang harus jam 5 ngasih laporan. Jadi saya terlambat terus itu kuliah, saya terlambat terus sampai saya tuh apa ya, karena kalau di Medan itu kan rata-rata kan macet kan. Nah saya bilangin sama ada teman saya, atau enggak kadang saya naik ojek gitu untuk dari kampus ke dari tempat kerja ke kampus untuk mengantarkan saya gitu kan, biar cepat gitu. Kalau naik motor kan bisa nyelip-nyelip gitu kan. Nah saya kerja bulan pertama itu enak aja gitu, cuman duduk-duduk, nanti ada pengeluaran tinggal kasih, minta bonnya gitu-gitu loh. Terus saya bertingkah waktu itu saya nonton TV terus, bukan nonton TV, nonton YouTube terus gitu kan. 1 bulan saya gajian gitu, ya ampun enak banget, kayak makan gaji buta gitu ya. Habis itu saya setelah gajian kerja lagi 2 minggu lagi, dan saya disuruh resign sama bos besarnya. Langsung dibilang sama bos yang di atas saya itu kan, suruh aja lah dia keluar, dia kan lagian kuliah, biar aja dulu fokus kuliah. Lagian dia ngirim laporan, padahal udah dibilang jam 5 teng harus kirim laporan. Saya selalu kirim laporan itu kadang jam 4, kadang setengah 5, biar saya pulang cepat gitu kan. Nah lagian dia ngirim laporan kadang jam 4, kadang setengah 5, itu tidak boleh katanya kan. Biar aja dulu dia fokus kuliah, cari yang lain aja katanya. Jadi disuruhlah saya itu resign. Tapi saya kan udah 2 minggu nih menjalani, 1 bulan pertama udah dibayar gaji saya. Terus yang 2 minggunya itu di-fullkan 1 bulan, fullkan aja lah gajinya 1 bulan katanya. Jadi saya cuma kerja 2 minggu tapi gajinya 1 bulan full gitu, dikasih uang makan lagi. Nah itu kerjanya Senin sampai Sabtu ya apa waktu itu ya, iya Senin sampai Sabtu, setiap hari, Minggunya aja libur. Nah di-fullkan gaji saya, kayak enak banget gitu, tapi sedih juga gitu, sedih karena saya disuruh resign gitu kan. Karena sebelumnya kan saya belum pernah resign gitu, kecuali yang di restoran itu memang saya resign bagus-bagus ya. Maksudnya saya belum pernah dikeluarkan begitu, saya sendiri yang minta keluar atau saya sendiri yang cabut. Dan akhirnya saya kena gitu, saya disuruh keluar. Ya udah mau nggak mau ya udah saya terima aja gitu. Tapi setelah saya sadarin itu ya, di Medan itu memang saya waktu itu nggak bisa, bukan sombong ya, maksudnya nggak susah gitu cari kerja waktu itu. Langsung nggak lama gitu saya kerja, nggak lama, nganggur langsung kerja gitu. Jadi ya memang rezekinya itu gitu, cuman ya dasar sayanya aja yang nggak betah gitu. Setelah saya jalani di Batam ini, begitu susahnya cari kerja, ya begitulah, susah cari kerja. Harus ada maksudnya tuh ya susah lah, apalagi kadang umur dibatasin, tinggi dibatasin gitu, susah lah gitu. Jadi gitu guys pengalamanku. Setelah tamat aku kuliah, baru itulah pernah kerja di Rengat. Berapa bulan itu, 6 bulan kalau nggak salah. Habis itu baru ke Batam. Jadi gitu guys pengalamanku, pengalaman kerja yang pernah ku jalani. Untuk kalian juga yang sedang berjuang mencari kerja, semoga kalian cepat bekerja. Yang kalian dalam keadaan sakit, semoga kalian cepat sembuh. Tetap semangat, karena hidup itu perjuangan. Dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena jalan hidup setiap manusia itu berbeda-beda. Oke guys, thank you for watching, bye. Bentar lagi anakku pulang nih, jam berapa? Tengah 10.